Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang menguasai pengumpulan penyajian data statistik. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data adalah kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang dibutuhkan untuk menjawab suatu pertanyaan. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data, seperti metode penelitian, wawancara, polling, atau menghitung langsung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ra'azati Lida Alkaf dengan NIM A1121171 dari kelas D. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan teman saya, yaitu penyajian data. Setelah proses pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah proses atau kegiatan membuat data menjadi mudah dipahami dan bisa dianalisis sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Berdasarkan bentuknya, penyajian data dibedakan menjadi beberapa, yaitu data tabel, data diagram batang, data diagram garis, dan data lingkaran atau pie chart. Nama saya Imam Zarkani, NIM A111211165. 1. Wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Yang kedua, observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Yang keempat, studi dokumen. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen. Penyajian data dalam bentuk tabel. A. Tabel baris dan kolom. Penyajian data dalam bentuk tabel yang pertama adalah tabel baris dan kolom. B. Tabel kontingensi. Berbeda dengan tabel baris dan kolom, tabel kontingensi adalah tabel yang datanya memiliki lebih dari satu kategori atau berkelompok. C. Tabel distribusi frekuensi. Terakhir, penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Baik, perkenalkan, nama saya Asti akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tabel jumlah dari masing-masing jenis alat tulis. Contohnya jenis alat tulis dan jumlah. Misalnya pulpen jumlahnya 3, pensil jumlahnya 2, penghapus jumlahnya 1, rautan jumlahnya 1, penggaris jumlahnya 1, tip X jumlahnya 1, dan stabilo jumlahnya 1. Nah, adapun contoh tabel siswa kelas 7 menurut jenis kelamin. Contoh jenis atau kelamin 7A laki-laki 13 dan perempuan 17. Kelas atau jenis kelamin 7B, laki-laki ada 15 dan perempuan 16. Selanjutnya 7C, laki-laki 12 dan perempuan 17. Dan terakhir 7D, laki-laki 14 dan perempuan 18. Sekian dan terima kasih. Nama saya Mustika El dengan NIM A1121200 akan melanjutkan pembacaan dan menjelaskan materi di bagian penyajian data dalam bentuk diagram, yaitu A. Diagram batang atau balok. Diagram batang adalah bentuk penyajian data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan, yaitu nilai ujian, jenis pekerjaan atau hobi, dan lain sebagainya. Adapun data tahunannya yaitu harga barang dari tahun ke tahun, yaitu beserta keuntungan dari tahun ke tahun dan sebagainya. Itu adalah diagram batang. Sedangkan diagram garis adalah diagram garis biasanya digunakan untuk penyajian data yang berkelanjutan atau kontinu, seperti jumlah penduduk setiap tahun atau jumlah produksi barang setiap tahunnya, perubahan iklim dan cuaca pada rentang waktu tertentu, dan lain sebagainya. Itu adalah diagram garis. Sedangkan diagram lingkaran atau pie, diagram lingkaran biasanya digunakan untuk penyajian data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Itu adalah diagram lingkaran. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya lagi.
Perkenalkan, nama saya Umi Safira dengan stambuk A 1112176. Saya akan membacakan bagian kesimpulannya, yakni data merupakan unsur penting dalam membahas statistik. Data yang telah diperoleh dari lapangan, baik berupa data sekunder atau primer, baik yang berasal dari populasi maupun sampel, perlu diolah dan disajikan dalam bentuk laporan agar dapat dianalisa lebih lanjut. Data tersebut perlu diatur, disusun, dan disajikan dalam bentuk yang jelas. Secara garis besar, data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram, maupun grafik. Sekian presentasi dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.